Bos-bos, belakangan ini dunia perkateringan tengah jadi sorotan. Ada artis pingkan Mambo yang mencuri perhatian dengan catering menu rumahannya, sampai Cimehong dengan harga cateringnya yang fantastis. Nah, catering yang satu ini juga nggak luput dari perhatian netizen loh bos. Yap, usaha catering besutan Koh Geri ini nggak cuma jual menu catering. Doi juga dikenal sebagai pelaku usaha tumpeng dengan ukiran buah dan sayur yang unik. 7 tahun aktif di dunia perkulineran, usahanya makin berkembang pesat. Yang berarti cuan dong bos. Halo bos, terima kasih sudah mampir di rumah produksi Geri Catering. Disinilah kesibukan kita sehari-harinya untuk memproduksi tumpeng, donat labu. Penasaran? Tetap di cuan bos. Bos, kenalan dulu yuk sama sosok di balik bisnis kuliner satu ini. Koh Geri, yang ternyata bukan lulusan sekolah chef, melainkan sarjana teknik perminyakan. Gimana ceritanya tuh bisa belok ke dunia kuliner? Memang kuliah nggak sesuai ya. Dulu kuliahnya teknik, terus saya usaha di bisnis makanan. Saya sebenarnya ada memang keahlian buat masak, tapi nggak gitu jago lah. Cuma saya bisa bikin kue, dekor kue bisa. Bakatnya memang sudah ada, tapi tetap harus terus diasah. Nggak pantang menyerah bos. Usahanya pun selalu mendapat support dari sang istri, Juwita Wijaya. Awalnya kita jualannya cuma pempek, makanan khas Palembang. Dari pempek, terus kita mulai jualan tekwan, terus makanan-makanan khas Palembang lah, mie celor. Dari situ ternyata begitu open order itu banyak peminatnya. Akhirnya kita coba merambah ke masakan yang lain juga, misalkan kayak gudeg, terus nasi tempong. Kini lewat Geri Creation, Doi menghadirkan puluhan menu untuk menjawab semua kebutuhan pelanggan. Setiap hari orderan melimpah, mulai dari porsi kecil dan besar buat kebutuhan personal maupun acara-acara besar. Dari sekian banyak menu di bisnisnya ini, yang paling populer adalah nasi tumpeng. Hidangan yang selalu ada saat peringatan hari-hari besar, dengan bentuknya yang khas dan beragam lauk pauk sebagai pelengkapnya. Nah, yang menarik, Geri sengaja menambahkan garnish ukiran semangka, buah-buahan lainnya, dan juga sayuran. Dekorasi kita ini kan mungkin nggak banyak lah yang bisa bikin. Biasanya orang bikin tumpeng tanpa garnish, cuma hanya dekorasi pakai peterseli. Cuma kalau kita kan tumpeng kita selalu kita dekor pakai seperti dari timun, lobak, buah bit, dari pepaya, itu kita bikin bunga-bunga. Nah mungkin dari situlah yang bikin kita beda. Banyak orang yang akhirnya milih kita buat pesan tumpeng. Geri paham banget nih, kalau di dunia bisnis butuh inovasi dan pembeda. Yang menjual nasi tumpeng pasti banyak, tapi Geri hadir dengan sesuatu yang berbeda. Konsumen pun auto order deh. Selain tumpeng kita cantik, juga rasanya juga kita selalu kita jaga ya supaya rasanya tetap enak. Karena banyak beberapa orang bilang kan kalau misalkan pesan tumpeng biasanya masakannya biasa aja. Cuma di sini kita memang bikin tumpeng itu selain dekorasinya cantik, rasanya juga harus enak. Menu lain yang Doi tawarkan adalah nasi tempong tampah seharga Rp500.000 untuk porsi 15 orang. Ini yang namanya jeli cari peluang cuan bos. Begitu juga dengan donat yang lagi banyak dijual pelaku usaha. Geri menawarkan donat labu. Tambahan labu kuning di dalam adonan bikin donat berwarna kuning alami dengan tekstur yang kenyal. Dengan varian rasa keju dan coklat, dijual seharga Rp10.000 saja bos. Pokoknya semua kebutuhan konsumen siap dikerjakan Geri. Dari makanan ringan, berat, menu rumahan, semua bisa dipesan H-1 loh bos. Nasi box, tumpeng mini, terus kita juga jual lapis legit, kue kering kita jual, terus kita ada jual apa lagi? Ya banyak macam-macam sih. Aneka kue kita kerjain, jajanan pasar juga kita kerjain. Semua pemesanan lewat online, bahkan pemasaran pun sangat mengandalkan media sosial.
Setiap hari, Doi nggak pernah luput produksi konten seputar menu-menu yang Doi jual. Hanya mengandalkan kamera biasa, tanpa perlu banyak teknik editing, produknya tetap dilirik konsumen. Kita nggak ada store, belum ada store ya. Ya jadi mengandalkan dari sosmed aja. Kontennya biasa aja, nggak yang gimana-gimana. Paling aktivitas saya lagi nata tumpeng, bikin garnish. Kadang saya lagi dekor kue, saya videoin. Dari situ aja, akhirnya saya posting. Mungkin banyak yang ngelihat postingan kita bermanfaat, akhirnya di follow. Mungkin yang tadinya cuma penasaran aja, akhirnya jadi pesan gitu. Soal cuan, pasti nggak main-main. Bisa puluhan bahkan ratusan juta, bos. Dari Gary, kita bisa belajar nih, bos. Lakukan inovasi dan pembeda, jeli cari peluang cuan, dan usaha dari rumah tetap bisa cuan kok. Nah bos, tips dari saya untuk berbisnis itu, kita sebagai pelaku usaha itu harus konsisten untuk promosi dagangan kita di sosial media. Karena dari sana kita bisa branding untuk usaha kita. Yang penting cuan bos. Bos, sudah masuk musim hujan nih. Ayo, tangkap peluang cuannya. Seperti usaha satu ini, bos. Yap, jasa cuci kendaraan. Eits, tapi yang ini beda dari kebanyakan loh, bos. Halo bos, saya Aris, owner Wash & Go Indonesia. Cuci panggilan di rumah hanya dengan Rp175.000 aja. Buat kamu yang mager bisa tunggu di rumah sambil tunggu mobilnya kinclong. So, penasaran? Yuk ikutin cuan, bos. Yup, ini dia, bos. Usaha jasa cuci kendaraan panggilan milik Pak Aris. Udah lebih dari setahun berjalan, ternyata usaha jasanya ini makin banyak dilirik customer loh. Mumpung ada Bro Adam, langsung aja kita bantu untuk persiapan peralatan yang perlu dibawa sebelum ke tempat customer. Masukkan semua ke unit mobil blind van seperti ini, bos. Sebelum kita ke customer, biasanya yang kita lakukan itu adalah kita selalu, nih, Mas? Betul, kita biasa itu ngecek dulu nih sabun penuh apa enggak, gitu. Bensin penuh apa enggak, air ada apa enggak, gitu. Jadi kalau misalnya udah ready semua, baru berangkat tinggal. Oh, jadi di dalam mobil ini ada penampungan airnya nih? Ada banget. Oh, bukan air dari customer berarti bukan ya? Dong. Oh. Jadi customer terima beres. Listrik pun kita bawa sendiri, ini Mas listrik Adam. bawa sendiri. Ini genset kita bawa. Jadi, gitu ya. Customer tinggal terima beres? Terima beres nggak aja. Ngeluarin listrik, nggak ngeluarin air? Nggak perlu. Berarti tinggal telepon, datang, tunggu kerjain. beres? Sip, Oh, betul. Mantap juga, Mas. Wah, lengkap kan, bos? Sampai-sampai ada toren air dengan kapasitas 500 liter yang sanggup dipakai nyuci 8 mobil. Top markotop deh, bos. Ini dia yang jadi kekuatan dari usaha jasa milik Pak Aris dengan kompetitor lainnya. Memang ide awal bisnisnya ini sebenarnya bukan yang pertama nih, bos. Tapi nggak ada salahnya untuk coba diterapkan. Saya tuh pengen banget punya tadi cucian mobil gitu ya. Sebenarnya ini terlahir dari ketidaksengajaan sih, keterbatasan saya gitu. Karena kalau misalnya saya takut begitu saya buka bisnis di awal itu nggak laku. Nah, saya kepikiran begitu, habis itu saya lihat-lihat nih di YouTube apa segala. Nggak tahu kenapa, nggak sengaja saya ngelihat ada home car wash ini di luar negeri seperti ini nih, Mas. Jadi full lengkap alat-alatnya gitu kan. Nah, dengan kayak gitu juga saya berpikiran, oh kalau misalnya kita lakukan seperti itu menghindari, menekan resiko dari kalau misalnya nggak laku. Let's go, bos! Kita langsung meluncur ke tempat customer yang sudah menunggu layanan cuci kendaraan home service-nya. Berangkat dari seorang pekerja kantoran, Doi sekarang bisa punya bisnis yang berjalan secara mandiri tanpa perlu repot mengurus segala kegiatan operasional terus-menerus. Di zaman yang serba online, segala proses mulai dari pesanan customer, penugasan tim untuk ke lokasi customer juga diinfokan melalui aplikasi pesan online. Nah, untuk layanan cuci kendaraan home service ini, alasan jarak jelas jadi pertimbangan penting, bos. Oke, buat layanannya itu kita Jabodetabek kita gas. Tapi
kita itu ada delivery fee-nya nih Mas, gitu ya. Kalau misalnya jangkauan itu masih dalam 5 km, delivery fee-nya itu 15.000 flat. Tapi di luar itu, 1 kilometernya itu dikenain fee 2.500 per kilometer. Itu titiknya dari base Ciputat. Ayo bos, kita pindahkan dulu mobilnya ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Nah Mas, ini kan mobilnya udah siap nih. Udah kelihatan kotor banget nih mobilnya. Kotor ya. Jadi pertama-tama apa yang kita siapin dulu nih Mas? Oke, kita pertama itu dalam melakukan pencucian mobil, kita interior dulu nih Mas. Gitu. Interior dulu. Interior dulu baru nanti eksterior. Nah, ada padahal- alasannya. Apa tuh Mas? Karena interior itu sebenarnya adalah bagian yang paling sulit untuk detail. Karena kalau misalnya kita eksterior dulu, terus habis itu baru interior, percayalah, interior itu nanti bakal banyak yang ketinggalan. Siapkan dulu semua peralatan yang dibutuhkan untuk membersihkan interior. Mulai dari kain microfiber sampai vacuum cleaner. Ini coloknya kemana nih Mas? Ada listrik ya? Iya. Kan ada. Oh iya, di dalam ada listriknya. Kita bawa. Ini dia keunggulannya bos. Mobil bisa dicuci di tempat yang diinginkan tanpa perlu pusing sama lokasi sumber listrik dan air. Yang penting aman dan nyaman selama pengerjaannya. Sekarang lanjut bersihkan bagian interior lainnya nih. Dashboard hingga panel pintu jelas jadi bagian yang nggak boleh luput. Ayo Bro Adam, coba pastikan semua panel-panelnya bersih ya. Nah bos, jadi ini fungsinya perawatan interior. Disemprot pakai cairan biar warnanya tetap awet dan warna hitamnya lebih keluar. Dan ini juga bisa menahan dari paparan sinar UV nih bos. Seluruh interior sudah beres. Lanjut kita bersihkan bagian luar bodi mobil. Ayo Bro Adam, siapkan dulu sabun-sabunnya yang setiap jenisnya punya fungsi yang berbeda-beda tuh. Eits, tapi dinginkan dulu bodi mobilnya ya. Kalau panas kenapa tuh Mas? Karena kalau panas itu akan menimbulkan efek water spot nantinya. Itu nggak boleh. Oh nggak boleh, jadi Nggak harus boleh. kondisi dingin baru. Dingin gitu. baru boleh. Jadi kalau misalnya kondisi panas itu dibilas dulu. Nah, caranya dengan disemprot dengan air bertekanan ke seluruh bodi mobil seperti ini. Mobil sudah dibilas. Lanjut kita semprot dengan sabun khusus. Ayo Bro Adam, semprotkan ke seluruh bodi mobilnya sampai merata. Setelah merata, lanjut kita bilas supaya kotoran yang menempel pada bodi akan terbawa bersama dengan sabun touchless-nya. Dengan semprotan air bertekanan, sabun langsung hilang tuh bos. Jelas nih bos, dari servis yang ditawarkan emang nggak kaleng-kaleng, alias nggak kalah kan sama yang ada di tempat pencucian mobil konvensional. Terus, kira-kira harganya berapa nih Pak Aris? Boleh di-spill dong. Main course kita atau menu utama kita itu adalah pencucian, cuman cuci gitu ya. Tapi nanti kita ada additional service-nya. Nah, menu utama kita tuh cuma dua. Satu premium wash, yang kedua itu ceramic wash. Premium wash itu seharga 175.000, itu all size. Nah, untuk ceramic wash itu 230.000, Mas. Gitu. Nah, additional service-nya itu kita cuma ada 3 juga, regular polish, ceramic polish, sama graphene polish. Wih, harganya jelas sebanding dengan pelayanannya kan bos? Nah, cuan buat penyedia jasa ini juga nggak main-main dong. Jadi gini, kita rata-rata itu sebulan itu antara 100 sampai 150 mobil lah yang kita cuciin gitu ya, 100 sampai 150 mobil. Nah, tapi kalau dalam sehari paling banyak berapa? Ini variatif. Paling banyak kita bisa handle sekitar 14 lah, 10 atau 14 mobil sehari gitu ya. Wow, bisa ratusan mobil dalam sebulan. Kalau dihitung-hitung sih, omsetnya pasti 2 digit tuh bos. Mantap. Eits, cuci mobilnya belum selesai nih bos. Masih ada tahap hand wash. Walau kelihatannya cuma digosok-gosok, cairan yang dipakai ini akan memberikan efek daun talas pada permukaan mobil bos. Kotoran pada mobil itu terjadi karena debu yang menempel pada bodi kendaraan gitu ya.
ketika debu yang menempel pada bodi kendaraan terus kena tetesan air atau tetesan hujan, itu pasti akan jadi kotor banget. Nah, dengan adanya ceramic wash, itu begitu dia ada debu, terus habis itu ketetesan air, dia langsung jatuh. Dan ini dia hasil premium car wash. Walau bisa dilakuin di mana aja, hasilnya juga nggak kalah kan sama cuci kendaraan konvensional. Oke, Mas Adam, Nah, ini udah selesai nih, gitu ya. Berarti tahap terakhir. Tahap terakhir, kita nanti Oke. tinggal pengeringan. Kita pakai apa sih? Kita pakai kain microfiber juga, gitu ya. Nanti kita semprot sealant nih, Mas, gitu Oh, ya. ada semprotannya lagi nih? Ada semprotannya sealantnya. Ini sealantnya juga sealant yang buat tadi si ceramic wash tadi. Jadi gimana, Bos? Buat kalian yang ingin buka bisnis, jangan ragu, jangan takut. Selama itu bisa menguntungkan dan membawa efek dan dampak positif bagi lingkungan sekitar, jangan takut, jangan ragu ya. Yang penting guys, cuan bos. Bos-bos, warga Bandung pasti udah nggak asing sama spot CFD-an yang satu ini. Lapangan Tegalega jadi pilihan pas buat ngisi hari libur. Mau olahraga bisa, mau jajan juga ada. Eits, tapi tahu nggak bos, tempat yang ramai begini jadi ladang cuan yang bikin dompet makin gemuk loh. Halo bos, nama saya Ilham, penjual bakso dadakan di Tegalega. Kalau pengen tahu cuannya, tetap di Cuan Bos. Setiap akhir pekan, kawasan Taman Tegalega Bandung disesaki para pemburu jajanan bos. Di tengah riuhnya, ada satu lapak yang beda dari yang lain. Bukan jualan bakso matang, tapi bakso mentah yang dibuat langsung di tempat. Jalan ceritanya jadi ininya mah di Batu Jajar apa? Batu Jajar Bandung Barat. Ada rencana ke Tegalega dari saudara, katanya ada di Taman Tegalega kuliner kan banyak macam-macam, tapi belum ada yang bakso dadakan kayak gini gitu. Ide ini muncul saat Kang Ilham kewalahan menjual bakso matang di bulan puasa. Karena waktu berjualannya pendek, doi puter otak untuk jual versi mentah yang bisa dibawa pulang dan diolah sendiri di rumah. Langkah Kang Ilham ini dalam bisnis dikenal sebagai first mover advantage, yaitu keuntungan buat pelaku usaha yang masuk pasar baru lebih dulu dengan produk yang unik dan minim saingan. Jelas langsung mencuri perhatian pasar. Bakso dadakannya bakso mentah ya, jadi buat diolah lagi di rumah. Kadang-kadang tapi ada orang yang kalau ini mah enak dimakan gitu, langsung hangat-hangat. Ada yang Eits, biar dadakan begini, Kang Ilham dan kawan-kawannya juga memperhatikan kebersihan saat pembuatan baksonya ya bos. Selain unik secara konsep, ukuran baksonya juga bervariasi bos. bakso kecil, bakso sedang, tapi bakso gede macam-macam, ada urat, ada cincang, ada telur. Baksonya Kang Ilham ini memang nggak pakai kuah atau bumbu lainnya, karena adonan baksonya sudah dibuat gurih dari awal. Jadi meski dimakan langsung tanpa pelengkap, rasanya tetap nendang di mulut bos. Makanya banyak juga yang nggak sabar dan langsung ngemilin di tempat. Strategi ini jugalah yang membuat bakso dadakan Kang Ilham dilirik berbagai kalangan karena dijual dengan harga murah bos. Kalau hari Sabtu 50 kilo, kalau Minggu hampir 1 kintal lebih. Yang kecil di per biji. Yang gede paling gede Rp5.000, tahu 10.008, tapi nggak diporsi. Bayangin bos, lebih dari 150 kilo adonan habis dalam 2 hari. Dengan harga 1.000-an per butir, omsetnya bisa menyentuh lebih dari 5 juta setiap akhir pekan loh bos. Mulai start jam 6, jam 7 udah ada barang, udah ada bakso. Dari rumah mah jam 4 pagi.
Tapi Tegalega nggak cuma punya bakso dadakan yang ramai peminat, bos. Mincuan juga mau mampir ke lapaknya Pak Sandi, penjual tahu Sumedang dengan topping cabai yang melimpah. Tahu Sumedang dengan taburan cabai rawit segunung ini juga jadi salah satu ikon kuliner yang wajib dicoba. Tiap hari Minggu di Tegalega, hari-hari biasa di Metro, di Dayeuhkolot, dekat sektor, udah jam 5 sampai ke jam 7. Jam 7 pagi, kalau sini jam 4 subuh nyampe jam 11. Selama 23 tahun, Pak Sandy setia berjualan di sudut lapangan Tegalega setiap hari Sabtu dan Minggu. Menariknya, cabai rawit yang jadi pasangan setia tahunya diberikan dengan porsi yang melimpah tanpa ada biaya tambahan. Enggak rugi. Yang belinya di pertanian saya mah, enggak di bandar gitu. Ini dia bos rahasianya. Berkat akses langsung ke petani, harga cabai jauh lebih murah dibanding pasar umum. Makanya Doi berani memberikan cabai dalam jumlah berlimpah. Dan inilah yang jadi daya tarik utamanya. Pembeli merasa lebih untung karena dengan harga tahu yang sama, mereka dapat bonus cabai segunung tanpa harus bayar lebih. Konsep nilai tambah seperti ini dalam bisnis dikenal sebagai value for money. Pelanggan merasa mendapatkan lebih banyak dari yang mereka bayar, sehingga loyalitas pun terbangun dengan sendirinya. Harga tahunya 50.000 satu loyang. Cabainya ya hampir 10 kilo lah. Saya seneng gitu jualan di sini gitu. Banyak orang gitu, pasti jualan tahu bagus lah gitu sama cabai. Sekali jual, cabai rawitnya bisa habis sampai 10 kilo sehari. Menemani ratusan potong tahu Sumedang yang lakunya bak roket. Hari-hari biasa 1.000. Ya, 1.000 biji. Kalau Tegalega mah 10.000. Ya, 10.000 tahu. Hari-hari biasa mah 200 lah. Namun hari Tegalega mah ya nyampe lah 1,5 juta. Bayangin bos, kalau hari biasa hanya terjual sekitar 1.000 biji, di Tegalega bisa melejit sampai 10.000 biji sehari. Cuannya pun naik tajam, omsetnya bisa tembus sekitar 1,5 juta dalam sehari. Dari bakso dadakan milik Kang Ilham dan tahu Sumedang milik Pak Sandy ini jadi bukti bahwa dari lapak sederhana di tepi Tegalega bisa jadi ladang cuan yang tak pernah sepi pembeli. Nyatanya, dalam berjualan bukan cuma rasa yang penting, tapi juga lokasi yang strategis. Oke bos, tahu saya laris manis, habis sama tahunya sama cengeknya. Mau usaha, cari unik lah. Yang penting cuan bos. Tetehnya lagi pamer sepatu baru nih bos. Kalau dilihat sekilas sih kayak sepatu kulit biasa. Tapi kalau dilihat seksama, ini tuh sepatu unik yang dibikin dari kulit ceker ayam loh bos. Lewat produk unik ini, pelaku usaha asal Bandung, Jawa Barat berhasil kantongi cuan ratusan juta. Pembelinya bukan cuma dari tanah air, tapi mancanegara bos. Halo bos, perkenalkan nama saya Nurman Fareka Ramdhani, saya founder dan brand owner dari Hirka. Hirka bergerak di industri kreatif khususnya sepatu dari kulit ceker ayam. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos!
Bos, ide untuk merintis bisnis unik ini berasal dari hasil riset Ayahanda Nurman. Saat itu, sang ayah meneliti penyamakan berbagai jenis kulit hewan untuk mencari bahan kulit alternatif. Mungkin selisihnya 25 tahun nggak ada orang atau brand yang menggunakan material kulit ceker ayam. Nah, di 2015 itu saya coba meresearch kembali material kulit ceker ayam ini, baik dari secara value-nya, terus juga secara prosesnya, terus juga secara penyebarannya. Tahun 2015, Nurman mulai serius menggali potensi material unik ini. Bukan hanya soal nilai estetikanya, tapi juga dari sisi proses dan ketersediaan bahan baku. Nurman juga lakukan uji pasar dan validasi produk, sampai akhirnya di tahun 2019, resmi dirilislah brand Hirka sebagai pionir sepatu dari kulit ceker ayam. Cara feedback sebenarnya kembali ketika kita lempar sesuatu pasti ada baik dan buruknya gitu kan. Begitupun ketika kita mengeluarkan kulit ceker ayam. Pertama, orang-orang nggak common dengan yang namanya kulit ceker ayam. Orang-orang lebih common dengan kulit-kulit eksotis lainnya gitu, kulit reptil dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi challenge kita saat awal kita riset dan bahkan kita menjual produknya. Dari bahan mentah ini, kulit ceker ayam harus melalui proses panjang. Mulai dari pemisahan kulit hingga pewarnaan. Pilihan warnanya pun komplit, bos. Dari coklat, hitam, dan juga putih. Ketika bahan kulit ceker ayam ini diaplikasikan ke sepatu, beda banget dengan pembuatan sepatu pada umumnya loh, bos. Di sini kita ada proses penyusunan. Jadi kita puzzling antara satu entitas atau satu part dengan part lain, gimana caranya biar match. Makanya kenapa dari satu pilar yang kita punya yaitu exclusivity, karena antara satu sepatu dengan sepatu yang lain itu akan berbeda cara pemolaannya, termasuk misalnya antara kanan dan kiri, atau misalnya antara satu sepatu dengan sepatu lainnya, itu akan ada pola yang berbeda, ada pola khusus. Nurman dibantu sejumlah karyawan yang sudah ahli bikin sepatu. Berbagai jenis model bisa dikerjakan dengan baik. Nurman juga menaruh perhatian besar pada aspek estetika. Sepatu besutannya tak sekedar dibikin dari kulit ceker ayam, tapi dipadukan dengan kulit sapi, kambing, hingga linen. Kalau bicara terkait soal Hirka, kita juga mementingkan estetika modelnya gitu. Jadi bukan hanya perihal produk gitu, tapi antara satu material dengan material lain gimana caranya biar jadi satu nilai estetika lain. Enggak 100% full ceker ayam, tapi kita juga membuat yang 100% ceker ayam. Seperti contohnya ini kita full, untuk uppernya kita menggunakan ceker ayam, kulit ceker ayam, bawahnya kita pakai kulit sapi. Terus juga ada beberapa produk lagi yang kita mengkombinasikan antara satu material dengan material lain. Seperti halnya ini untuk uppernya kita menggunakan material kulit ceker ayam, ininya kita menggunakan kulit sapi, dan dalamnya ini liningnya itu kita menggunakan kulit kambing. Dan jangan salah, bos, meski bahannya dari kulit ceker ayam, soal ketahanan tak perlu diragukan. Lapisan kulit ceker ayam yang dipadukan dengan sponge dan kanvas membuat sepatu ini jadi lebih kokoh dan awet. Kekhawatiran customer kita itu kita coba akomodir dengan cara kita pastikan bahwa produk yang kita punya itu maksimal dari segi kualitinya. Nah, kayak misalnya ini nggak hanya satu layers kok untuk menciptakan satu produk ini kita akan ada beberapa layers, diantaranya layers paling atas itu kita pakai kulit ceker ayam, layers di tengahnya itu kita ada biasanya pakai kanvas atau sponge, layers terakhirnya kita ada lining. Jadi ini yang membuat produknya lebih kokoh. Dari sisi harga, produk Hirka dijual dari mulai Rp550.000 hingga Rp4 juta di pasar lokal. Sementara di luar negeri, harganya tembus 3 juta ke atas, bos. Untuk memperluas jangkauan, Doi ngandelin berbagai strategi penjualan, mulai dari retail, sistem pre-order, hingga customize sesuai permintaan. Jadi ada satu kesempatan di mana kita diliput lah oleh media internasional gitu yang datang ke kita, dan ada akhirnya spreading tuh informasinya ke beberapa kanal-kanal lah gitu, dan akhirnya dari situ gerbang mulanya kita bisa dapat international market.
Saat ini, kapasitas produksinya mencapai sekitar 750 pasang sepatu per bulan. Mayoritas penjualan masih didominasi pasar lokal, sekitar 80%, dan sisanya baru 20% untuk konsumen internasional. Dengan rentang harga mulai ratusan ribu hingga jutaan, estimasi omset yang dikantongi Nurman bisa menyentuh ratusan juta setiap bulannya. Nurman membuktikan bahwa inovasi bisa datang dari hal yang tak terduga. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga cerita tentang kreativitas, identitas, dan tekad anak negeri untuk cari peluang cuan. Nah bos, gimana Hirka? Yang awalnya cuma ceker ayam bisa jadi cuan kan? Buat teman-teman yang pengen memulai bisnis, bisa jadi dari ide terdekat teman-teman untuk memulai. Nah ketika sudah memulai, teman-teman bisa nikmatin dari satu proses ke proses lainnya. Yang penting, cuan bos!